Ahok menghormati proses sidang, Rizik justru melawan. Ditulis oleh Ayas di cwar.com. Ahok dan Rizik seperti minyak dan air yang tidak bisa bersatu. Seperti putih dan hitam, Ahok adalah antitesa Rizik. Sebaliknya, Rizik adalah antitesa Ahok. Mereka mungkin sekarang sudah tidak musuhan, namun sikap-sikap keduanya cenderung bertolak belakang. Banyak sekali sikap dan perbuatan Ahok yang bertolak belakang. Namun, pada edisi kali ini saya hanya akan fokus membahas perbedaan sikap Ahok dan Rizik dalam mengikuti persidangan. Kebetulan Ahok dan Rizik sama-sama terjerat hukum. Bedanya, Ahok sudah menjalani proses hukum dan sekarang sudah bebas. Sedangkan Rizik baru memulai proses persidangan meskipun sebenarnya sejak dulu punya banyak kasus. Ahok dituding telah menistakan agama Islam saat mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51. Meskipun berkali-kali, Ahok menjelaskan tidak ada maksud menghina agama Islam dan sudah meminta maaf. Ahok tetap menjalani proses hukum dari awal sampai akhir. Ahok datang saat menjalani proses penyidikan. Ahok kooperatif saat menjalani persidangan. Ahok tetap menghormati proses persidangan, bahkan membungkuk hormat kepada majelis hakim setelah divonis 2 tahun penjara. Ahok boleh saja marah tidak terima dengan tudingan menista agama. Ahok tahu betul bahwa kasusnya hanyalah konspirasi agar kalah di Pilkada DKI 2017. Namun sebagai warga negara yang baik, Ahok punya kewajiban taat kepada hukum dan negara. Ahok tetap menjalani setiap proses hukum dengan penuh kooperatif. Ini menjadi bukti bahwa meskipun Ahok beretnis Cina, tapi Ahok sangat cinta kepada negara Indonesia. Sikap hormat dan patuh dalam menjalani proses hukum benar-benar menjadi teladan yang baik. Ahok benar-benar menjadi idola. Ahok juga menjalani hukuman penjara secara penuh 2 tahun. Ketika hendak diberi gerasi, beliau menolak. Dan setelah bebas, Ahok tidak benci, marah, apalagi balas dendam kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama menjebloskan dirinya ke penjara. Sekarang mari kita bandingkan dengan Rizik. Kasus Rizik sebenarnya sangat banyak, namun dia tidak kooperatif. Ketika dipanggil untuk menjalani penyidikan, kerap mangkir dengan berbagai alasan. Untuk kasus cat mesum, Rizik bahkan sampai kabur ke Arab selama 3 tahun lebih. Mungkin sudah menjadi hobi Rizik untuk terjerat kasus. Baru pulang dari Indonesia, Rizik sudah berbuat ulah, sengaja mengumpulkan massa dan menghasut, sengaja melanggar prokes. Dia akhirnya berhasil ditangkap dan dijerat dengan beberapa pasal. Saat ini, Rizik baru sampai tahap persidangan. Sayangnya, seperti yang sudah-sudah, Rizik cenderung tidak bisa kooperatif menjalani proses hukum. Dia kerap melawan petugas dan menunjukkan sikap tidak hormat. Baru persidangan awal saja, Rizik sudah berbuat ulah. Menurut jaksa di persidangan Rizik siap melawan saat akan dibawa untuk mengikuti sidang secara virtual. Rizik disebut bersikeras agar dirinya hadir di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara langsung. Hal itu disampaikan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada jaksa yang menjemput Habib Rizik di Rutan Barreskrim Polri. Jaksa menyebut Habib Rizik dalam keadaan sehat sehingga tak ada alasan untuk absen di persidangan. Jaksa di Rutan Barreskrim kemudian mengatakan ada perlawanan dari Habib Rizik. Jaksa di Rutan Barreskrim menyebut Habib Rizik menolak keras sidang virtual. Rizik Sihab memang menolak sidang pembacaan dakwaan untuknya yang digelar secara virtual. Mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI itu ngotot hadir langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan mengikuti sidang telekonferensi dari rumah tahanan Mabes Polri. Karena menolak, akhirnya Rizik sempat melakukan perlawanan kepada petugas saat hendak dibawa untuk mengikuti sidang secara virtual. Saya hanya membayangkan seandainya yang sekarang menjalani sidang adalah Ahok. Saya yakin Ahok akan menghormati dan mematuhi apapun prosedur yang diterapkan dalam persidangan. Mau sidang virtual atau secara langsung, bagi Ahok tak masalah. Bagi dia, yang terpenting adalah mematuhi dan menghormati proses hukum. Itu sebagai bukti sebagai warga negara yang baik. Saya tidak mengerti kenapa Rizik menolak sidang virtual sampai melawan petugas. Apa dia berharap pengikutnya bisa hadir memberikan dukungan secara langsung? Atau memang sudah menjadi watak dia untuk selalu melawan dan tidak bisa menghormati dan mematuhi proses hukum? Dia merasa seperti lebih hebat dari siapapun.
Munarman FPI tawarkan bantuan ke AHY, siap gelar aksi demo. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Konflik internal yang terjadi di Demokrat memang sebaiknya diselesaikan oleh internal partai. Pihak-pihak di luar partai sebaiknya tidak ikut campur. Soal kisruh Demokrat, biarkan AHY dan kadernya, juga Muldoko dan kadernya yang menyelesaikan. Biarkan mereka bertarung sampai akhirnya keluar siapa yang jadi pemenang. Urusan partai bukan tentang salah dan benar. AHY tidak bisa dianggap berada di pihak yang benar dan Muldoko di pihak yang salah. Pun sebaliknya, Muldoko juga tidak bisa dianggap berada di pihak yang benar dan AHY di pihak yang salah. Dalam politik sangat sulit dicari pihak yang benar dan salah. Semua abu-abu. Politik itu adalah tentang strategi untuk meraih kepentingan. Rakyat atau ormas memang idealnya tidak ikut campur urusan Demokrat. Tidak perlu ada mendukung atau tidak mendukung. Biarkan saja internal Demokrat menyelesaikan sendiri persoalannya. Namun anehnya, ada mantan petinggi FPI yang dengan belagunya ikut campur urusan Demokrat. Munarman, ex-sekretaris umum FPI menyatakan siap untuk memberikan bantuan untuk Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono jika diminta. Menurutnya, ia akan membela pihak manapun yang menjadi korban atas kezoliman. Munarman sebelumnya mengklaim siap membantu AHY terutama berkaitan dengan pendampingan hukum. Pernyataan itu disampaikan Munarman menyusul adanya kisruh dualisme di internal Partai Demokrat antara kubu AHY dengan kubu Muldoko yang terpilih menjadi ketum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa yang digelar di Deli Serdang beberapa waktu lalu. Melihat Munarman menawarkan bantuan ke AHY, saya cukup heran kenapa dia masih bebas berbicara. Padahal, apa yang selama ini dilakukan oleh Munarman bisa dijerat dengan banyak pasal. Namun, sampai sekarang dia masih bebas berkeliaran dan bebas berbicara apapun. Apakah karena Munarman tidak dianggap berbahaya sehingga tak perlu diringkus? Entahlah. Namun menurut saya pribadi, apa yang diperbuat Munarman dan Rizik 11-12 sama-sama bisa dijerat banyak pasal. Tawaran bantuan Munarman kepada kubu AHY seperti sebuah konfirmasi bahwa selama ini ada kedekatan antara SBY dan Munarman FPI. Sebab jika memang tidak ada hubungan sebelumnya, maksudnya jika Munarman FPI sebelumnya tidak pernah dapat proyek dari SBY, buat apa ribet tawarkan bantuan ke AHY jika tidak dibayar? Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap aksi demo yang dilakukan oleh FPI selalu ada dana yang cari, nominalnya cukup besar. Munarman bahkan pernah tertangkap kamera bagi-bagi amplop kepada peserta demo. Apakah ada kemungkinan jika donatur aksi demo FPI selama ini adalah SBY? Sangat mungkin. SBY punya kepentingan di Pilkada DKI 2017. Seperti kita tahu, Pilkada DKI 2017 telah memunculkan banyak aksi demo. Jika yang membiayai aksi demo adalah Anies agar menang di Pilkada DKI 2017 sepertinya meragukan. Anies tak punya logistik untuk membiayai demo. Hanya SBY dan Tommy Soeharto yang sering disebut-sebut sebagai donatur aksi demo. Selanjutnya, seperti yang kita sudah ketahui bersama, bantuan yang ditawarkan oleh Munarman FPI paling hanya dua, yaitu bantuan hukum dan bantuan aksi demo. Untuk bantuan hukum, saya kira AHY tidak butuh bantuan Munarman. AHY bisa membayar pengacara yang lebih hebat, tapi kalau bantuan aksi demo, saya kira AHY butuh. Sebelum ini, kader Demokrat loyalis AHY juga sudah menggelar aksi demo namun jumlahnya tidak banyak. Mereka juga terlihat kurang berpengalaman dalam berdemo. Kelompok yang bisa dibilang sangat berpengalaman berdemo adalah FPI. Jam terbang demo yang sudah tinggi ini yang kemungkinan jadi nilai jual untuk FPI untuk menarik AHY agar mau menggunakan jasa mereka. Asalkan dana cair, saya kira Munarman siap mengerahkan ex-FPI untuk menggelar aksi demo membela AHY, namun dengan jargon membela kezaliman. Mungkin seragam demonya tidak lagi putih-putih, melainkan biru-biru. Tak masalah, yang penting ex-FPI kembali bisa melakukan hobi sekaligus bekerja. Seperti kita tahu, ex-FPI paling hobi berdemo bahkan di hari kerja. Mereka seperti tidak punya pekerjaan atau memang pekerjaan mereka adalah berdemo. Saya kira AHY butuh dukungan massa yang lebih besar. Setelah FPI bubar dan jasanya tidak dipakai lagi oleh Prabowo, tidak ada salahnya AHY menampung ex-FPI dan memberikan mereka pekerjaan. Saya kira mereka siap mendukung AHY